Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Raffi Sanjaya. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Mercu Buana, Jakarta, yang tepatnya di pusatnya yaitu di Jalan Meruya Selatan. Oke, saya adalah mahasiswa dari semester 5 yang jurusannya yaitu Teknik Informatika dari Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester dari mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu saya, yaitu yang terhormat Ibu Dr. Yoyo Hereya, SPD MSI. Oke, di sini saya akan menjelaskan ujian akhir semester kewarganegaraan yang bertemakan merawat kebinekaan dan menegakkan persatuan. Dengan judul yang saya ambil atau yang saya pilih yaitu yang saya jelaskan adalah mencintai dan bangga akan produk dalam negeri. Oke, langsung saja. Oke, yang pertama yaitu ada latar belakang ya. Latar belakang di sini yaitu cinta produk Indonesia dapat menjadi gambaran betapa besarnya rasa cinta masyarakat pada bangsa ini. Bayangkan ketika seluruh rakyat Indonesia dengan penuh kesadaran mengkonsumsi produk-produk buatan lokal di tengah derasnya arus barang impor dari luar negeri. Secara tak langsung, konsumsi yang begitu besar akan meningkatkan pendapatan pengusaha lokal, bahkan pendapatan nasional. Diharapkan pula dengan keuntungan tersebut, pelaku usaha akan terus meningkatkan mutu produknya sebagai timbal balik dari kepercayaan publik dalam negeri. Selain itu, permintaan produk lokal yang tinggi tentu menuntut peningkatan jumlah produksi yang juga akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi jutaan rakyat Indonesia. Beberapa hal di atas mungkin hanya sebagian kecil dari pentingnya rasa cinta tanah air yang diwujudkan dengan cinta produk dalam negeri. Oke, di sini ada alasan ketertarikan masyarakat akan produk luar negeri diakibatkan oleh berikut ini, yaitu satu, produk dengan kualitas rendah. Nah, di Indonesia sendiri, banyak dari konsumen Indonesia tidak memilih produk dalam negeri dengan alasan produk lokal memiliki kualitas yang rendah dengan harga yang cukup tinggi. Namun dengan memilih produk luar, mereka dapat mendapatkan produk dengan kualitas tinggi dan harga yang sebanding. Yang kedua, yaitu ada kemasan yang kurang menarik. Nah, di sini kemasan adalah suatu hal yang dapat menarik daya beli konsumen. Produk luar negeri biasanya akan mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk mengemas produknya. Dengan manis dan biaya tersebut biasanya lebih besar dibanding biaya untuk produksinya sendiri. Dan sebaliknya, bisnis lokal akan memilih untuk mengurangi tampilan manis pada kemasan produknya dengan alasan untuk menekan harga produksinya agar tidak terlalu mahal jika dibandingkan dengan produk luar. Oke, yang selanjutnya, yang ketiga, kurangnya inovasi produk. Nah, produk luar negeri biasanya akan memberikan inovasi baru untuk menarik pelanggannya, sedangkan bisnis lokal biasanya akan meniru inovasi dari produk luar tersebut, khususnya produk yang berhubungan dengan fashion. Hal ini yang membuat masyarakat Indonesia lebih tertarik dan memilih produk luar negeri. Oke, dan yang keempat, yang terakhir, yaitu ada lokasi yang kurang memadai. Nah, produk luar negeri biasanya dikemas khusus untuk dijual di gerai-gerai tertentu dan biasanya lokasi pun strategis. Dengan adanya gerai-gerai tertentu, produk luar akan menjamin kualitasnya dibanding produk yang dijual selain di gerai mereka, sehingga konsumen pun akan lebih senang membeli langsung dari gerainya. Oke, yang slide selanjutnya di sini ada
Kan di sini ada kelihatan nih. Siapa boleh dan jangan lambat maksudnya itu diri dan kemudian bertekad. Buset. Oke ya, di sini ada alasan memilih tema mencintai dan bangga akan produk dalam negeri. Nah, alasan saya sebagai penulis memilih tema ini yaitu tema yang dipilih pada makalah ini adalah tentang merawat kebinekaan dan juga menegakkan persatuan bangsa dengan mengambil contoh kasus yaitu maraknya produk luar negeri yang digemari masyarakat pada media platform digital khususnya. Nah, kasus ini dipilih karena hampir setiap individu masyarakat pada setiap harinya ada saja yang mengakses media platform digital tersebut. Dengan adanya media ini, masyarakat dengan mudahnya mengakses produk-produk yang ada dengan leluasa. Nah, keleluasaan masyarakat tersebut menjadikan mereka lebih terbuka dan melebar luas akan wawasan dan ketertarikan mereka akan produk-produk luar negeri. Dalam situasi pada saat ini yang diketahui bahwasanya masih terdapat wabah coronavirus yang terjadi sejak tahun 2020 kemarin sampai saat ini. Nah, masyarakat dapat mengaksesnya di rumah bahkan di mana saja. Hanya dengan bermodalkan telepon genggam yang hampir semua masyarakat mempunyai alat telepon satu ini dan internet yang harusnya cukup memadai. Oke, pada era saat ini juga pesatnya lonjakan akan dunia produksi semakin tinggi dikarenakan pengaruh dari dunia digital dan media platform digital yang mempopulerkannya. Banyaknya produk-produk luar negeri yang digemari dengan mempromosikan produk-produk mereka secara besar-besaran dengan kreativitas yang memanjakan mata sehingga menarik perhatian dari masyarakat. Oleh karena itu, saya mengangkat tema ini. Oke, selanjutnya ada kerangka teori ya. Di sini kerangka teori tentang menjelaskan, mencintai, dan bangga akan produk dalam negeri. Nah, di sini ada penjelasannya bahwasanya banyak alasan untuk mencintai produk dalam negeri dan sudah merupakan keharusan bagi warga negara agar mencintai produk-produk dalam negeri agar produk dalam negeri sendiri bisa bersaing di kancah internasional. Nah, akan tetapi kita sering merasa lebih berkelas ketika memakai produk berlabel luar negeri, buatan rumah, fashion ternama. Tidak heran jika pernyataan tersebut dilontarkan pada era sekarang ini. Nah, karena sekarang ini sudah mengalami perubahan yang seperti kita ketahui sudah memasuki zaman globalisasi. Nah, produk-produk dalam negeri made in Indonesia akan bisa menjadi terkenal ketika produk itu mulai banyak diminati oleh masyarakat. Dan itu harus dimulai dari diri kita sendiri sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Apalagi mayoritas penduduk Indonesia cenderung untuk mencontoh atau bisa dibilang meniru. Ketika produk itu mulai banyak diminati, jadi alangkah baiknya kesempatan bagus ini kita manfaatkan untuk mempromosikan bahwa inilah Indonesia dan inilah produk asli buatan tangan mahir para pengrajin Indonesia. Oke, selanjutnya. Nah, faktor penyebab terjadinya cinta akan produk luar. Di sini saya akan menjelaskannya, yaitu yang pertama ada gaya hidup dan perilaku konsumsi kelas menengah yang brand import minded seperti ini tertentu kontraproduktif. Nah, di tengah keinginan pemerintah agar masyarakat Indonesia mencintai produk dalam negeri
dan untuk kepentingan mendorong kemajuan usaha domestik, perilaku konsumsi yang lebih mengedepankan produk-produk impor. Tentunya dinilai kurang menguntungkan. Oke, yang kedua ada faktornya yaitu di tengah kondisi perubahan gaya hidup masyarakat yang cepat dan mempersentuhan masyarakat postmodern. Nah, khususnya di kelas menengah dengan media sosial, internet, dan perangkat teknologi informasi lain, secara realistis harus diakui tidaklah mungkin proses kecintaan terhadap produk dalam negeri dilakukan semata hanya mengandalkan kepada semangat nasionalisme dan romantisme heroisme masa lalu, tetapi tidak mempertimbangkan terjadinya perubahan gaya hidup masyarakat, khususnya di kalangan kelas menengah yang luar biasa cepat. Yang ketiga, ada gaya hidup dan selera kelas menengah yang lebih banyak terkontaminasi pengaruh perkembangan modernisasi, menyebabkan pilihan dan pola konsumsi yang dikembangkan anak-anak muda. Oke, yang terakhir itu ada produksi itu bagi kepentingan dirinya, yang tak kalah penting sekali pula yang menjadi bahan pertimbangan adalah hal-hal di luar fungsi intrinsik produksi itu, terutama dari perspektif cultural studies disebut gengsi, citra, dan berbagai hal yang berkaitan dengan gaya hidup atau lifestyle. Oke, yang selanjutnya di sini ada merawat kebinekaan dalam menegakkan persatuan bangsa melalui produk. Di sini mencintai produk dalam negeri berarti menggunakan produk yang dihasilkan oleh perusahaan atau kelompok usaha di negaranya sendiri. Nah, sikap mencintai produk dalam negeri meliputi pemikiran dan perbuatan yang menunjukkan kesetiaan serta kepedulian tinggi terhadap produk yang dihasilkan dalam negeri. Penggunaan produk dalam negeri menunjukkan kemampuan serta kemandirian perekonomian bangsa. Dengan begitu, sikap ketergantungan dengan negara lain dapat dikurangi. Nah, di sini saya mengutip dari jurnal Mencintai Produk Dalam Negeri sebagai bentuk nasionalisme terhadap Indonesia 2021, karya Indriana Wijayanti. Mencintai produk dalam negeri termasuk sikap bela negara atau nasionalisme. Karena sikap mencintai produk dalam negeri berarti masyarakat bangga dengan apa yang dihasilkan dengan negara itu sendiri. Nah, berikut terdapat dampak positif jika kita mencintai produk dalam negeri. Yang pertama, membantu perekonomian suatu negara. Nah, kedua, membantu mengembangkan kelompok usaha lokal. Yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan untuk menghasilkan banyak produk lokal. Dan yang keempat, yaitu membuat produk lokal semakin dikenal, menumbuhkan sifat nasionalisme. Yang selanjutnya, di sini ada penanganan cinta dan bangga akan produk luar ya. Di sini ada penanganannya, ada beberapa penanganannya. Di sini yang pertama yaitu masukkan produk lokal dalam list belanjaan kebutuhan pribadi. Nah, di sini ditangani dengan barangkali soal harga, soal produk lokal masih lebih mahal daripada barang-barang impor dari Cina, seperti sepatu, tas, pakaian wanita, atau pria. Tidak ada salahnya dengan bijak menyeleksi barang-barang kebutuhan kita dengan presentasi lebih besar untuk produk lokal. Nah, kendala memang ada. Kini agak sulit membedakan kualitas produk lokal dan produk impor, terutama barang-barang fashion untuk wanita. Yang kedua, mengajak teman, sahabat, kerabat yang berbelanja produk-produk lokal. Nah, kampanye ini juga paling efektif untuk berpromosi lewat mulut ke mulut. Nah, dari sinilah kita bisa mengajak sahabat, teman, kerabat, dan anggota keluarga lain. Dan anggota keluarga inti membeli produk lokal. Memang awalnya akan ditertawakan, tapi jangan takut, karena apa yang kamu lakukan bermanfaat bagi orang banyak. Nah, bayangkan seberapa ribu orang terserap untuk bekerja di perusahaan Jerman, garmen ya.
pabrik sepatu dan tas atau lainnya. Sangat menguntungkan. Oke, ada membentuk komunitas produk atau ikutan komunitas yang agar update informasi. Nah, di sini untuk lebih menguatkan keinginan kamu mencintai produk lokal dan mengembangkannya. Tak ada salahnya untuk ikut-ikut kopdar atau ada sarana lain di dunia maya seperti grup-grup pecinta batik, grup pecinta kuliner, dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya ikut mempromosikan di akun sosial media produk-produk lokal yang kamu sukai atau favorit. Ya, setelah ikutan komunitas, tunjukkan aksi nyata kok dengan memposting barang-barang yang kamu pakai, boleh pakaian, sepatu, tas di media sosial kamu, yang tentunya itu harus barang lokal. Oke, yang selanjutnya ada mencari informasi sebanyak mungkin barang-barang kebutuhan sehari-hari yang diproduksi di dalam negeri. Nah, barangkali ingin lebih tahu barang-barang apa yang diproduksi dalam negeri, bisa gali di website resmi pemerintah seperti milik Kementerian Perindustrian atau Kementerian Koperasi dan UKM. Nah, kedua kementerian tersebut menaungi perusahaan-perusahaan lokal kecil dan menengah. Nah, dengan langkah kecil ini, kita bisa mewujudkan perasaan cinta tanah air, tak perlu ikutan menjadi aktivis, politik, atau organisasi massa. Asal dilakukan secara konsisten, lambat laun orang akan mengenal sebagai seorang patriot sejati yang berjuang untuk produk dalam negeri. Oke, nah, di sini ada kesimpulannya ya di akhir. Nah, jadi kesimpulannya itu dengan kita menggunakan produk dalam negeri akan menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap tanah air. Mencintai produk dalam negeri dimulai dengan kita mencintai tanah air sendiri. Dengan kita mencintai tanah air kita, maka otomatis dengan sendirinya kita akan tergerak untuk mencintai hal-hal yang berkaitan dengan negeri yang kita cintai. Nah, kampanye cinta produk dalam negeri sebenarnya sudah sangat lama digalakkan. Nah, tapi sayangnya gerakan mencintai produk dalam negeri kurang mendapat respon dari masyarakat. Biarpun Pak Yusuf Kala atau yang akrab kita panggil dengan sebutan JK, mantan wakil presiden, pernah melepaskan dan menunjukkan sepatunya adalah sepatu kulit asli buatan dalam negeri. Tentu itu merupakan contoh yang baik dan mencerminkan kecintaannya terhadap tanah air. Oke, nah saran dari saya sebagai kreator atau sebagai penulis itu mencintai dan menggunakan produk lokal sendiri merupakan salah satu di antara banyak sikap dari nasionalisme. Nah, dikarenakan dengan adanya sikap kita dalam menggunakannya berarti kita mendukung hasil kerja keras bangsa Indonesia dalam bidang ekonomi. Selain itu, kita pun menghargai kerja keras masyarakat dalam mengembangkan produk lokal. Namun bukan berarti orang-orang yang menggunakan produk luar tidak memiliki sikap nasionalis. Sebab sikap cinta kepada produk lokal merupakan satu di antara banyaknya sikap nasionalisme. Dalam artian, masih banyak sikap yang bisa kita tunjukkan bahwa kita memiliki rasa cinta kepada tanah air. Nah, di sini saya juga ada upaya terhadap pemerintah ya, yaitu meningkatkan kualitas produksi, terus meningkatkan hasil produksi, menambahkan sesuatu yang baru mungkin dan berbeda agar menjadi ciri khas suatu produksi yang dijual, dan mungkin terakhir yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dengan membuka lowongan pekerjaan. Oke, mungkin cukup sekian ya presentasi ujian akhir kewarganegaraan yang bertemakan merawat kebinekaan dan menegakkan persatuan, yang judulnya mencintai dan banggakan produk dalam negeri.
Nah, mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.